Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini tanggal 26 sorry. Hari ini tanggal 26 Mei 2022. Hari ini hari libur, bertepatan sama teman-teman non-muslim yang lagi memperingati. Kebetulan lagi dinas ke Samarinda, ada project integrasi busbar protection GI Harapan Baru, terus aktivasi on-load transfer, dan yang ketiga integrasi by coupler. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara mengintegrasikan satu by dalam hal ini by coupler untuk dimonitor dan dikontrol oleh RCC. Jadi memang ini baru project pertama teman-teman PLN sendiri yang mengerjakan, dan ini salah satu fungsi dari PMO, di mana project ini dikerjakan oleh teman-teman UPT dan ULTG bersinergi bersama untuk menyukseskan project ini. Adapun topologi yang ada di GI Harapan Baru seperti ini, saya gambar sederhana ya. Ini pembahasan khusus untuk mengintegrasikan satu by ke RCC. Oke. M ini master station, kebetulan brandnya menggunakan ABB. Terus RTU ini remote terminal unit, di mana RTU ini berada pada posisi atau di level GI, level substation. Posisinya ada di gardu induk, sedangkan tadi master station ini berada di master yang ada di Balikpapan, di kantor RCC UP2B. Sorry, betul. Dan lanjut, BCU ini by control unit, ini yang bakal kita integrasikan BCU ke RTU sehingga dapat dimonitor dari RCC. Terus lanjut ada BPU, backup protection unit, backup dari proteksi by coupler, dan juga BusPro, ini main protectionnya dari busbar protection. Kebetulan ketiga relay ini, YD ini menggunakan brandnya ABB. Jadi BCU-nya REC 650, BPU-nya REF 615, dan BusPro-nya REL 670. Nah, di video kali ini kita akan mengkonfigurasi, men-setup apa saja yang bakal dibutuhkan oleh teman-teman RTU. Kita coba setting untuk mendapatkan file ICD, karena file ICD inilah yang menjadi dasar di protokol ISN 61450 untuk mengintegrasikan sebuah IED ini. Secara fungsi BCU itu adalah memonitoring, mengontrol, terus membaca signaling, sehingga data-data ini akan kita berikan ke RTU atau kita bakal menerima kontrol dari RTU, sehingga by coupler ini dapat dimonitor dan dapat dikontrol. Itu peranan fungsi dari BCU, sehingga file BCU ini sangat penting, sehingga dapat bisa diintegrasikan ke RTU. Oke, dasar kita mengintegrasikan dari satu by coupler itu, kita perlu mendapatkan TIP dari teman-teman atau engineer RTU. Dalam hal ini teman-teman dari UP2B. Adapun file TIP-nya itu seperti ini. Di sini ada beberapa tipe data yang harus kita setup di BCU. Sebelumnya data set BCU dan BusPro ini tidak ada. Jadi kita dapat file dari teman-teman UP2B itu hanya by tipe, nomor, mnemo, sama design nation. Jadi maksudnya keterangan dari tipe data yang bakal mau diambil oleh teman-teman UP2B. Salah satu contohnya TM ini telemetering untuk pembacaan arus pasa R ST. Nah, ini bakal kita setup sinyal atau dataset mana yang akan kita gunakan untuk kita lempar ke RTU atau kita kirim ke RTU
menggunakan protokol 61450. Nah, informasi inilah yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman UP2B dalam men-setup RTU-nya. File-file yang ICD yang kita akan berikan itu kita sudah arahkan atau kita report dataset itu sehingga bisa digunakan oleh teman-teman RTU. Nah, mengeluarkan dataset ini itu perlu konfigurasi di dalam BCU itu sendiri. Sehingga pada kesempatan video kali ini bagaimana cara dan konfigurasi BCU REC 650 device dari ABB. Oke, kita langsung saja setup. Oke, sebelumnya ini saya sudah buat project saya menggunakan PCM 600 32 bit versi 2.7. Relaynya IED-nya atau BCU-nya menggunakan REC 650 versi 1.3. Saya sudah buat file project sebelumnya, data existing-nya itu sudah saya tarik. Saya buat level substation, voltage level dan by couple. Terus saya read IED-nya. Sehingga saya dapat file project-nya ya. Terus selanjutnya untuk kita konfigurasi IEC 61450-nya, kita klik kanan di device, masuk ke IEC 61450 configuration. Oke, ini kita masuk ke dalam mode configuration 61450. Nantinya kita akan konfigurasi di sini. Terus kita akan membutuhkan application configuration. Ini untuk setup logic yang ada pada IED atau BCU. Jadi kalau di IBB untuk akses logiknya itu menggunakan application configuration. Oke, loading. Kedua tab ini yaitu IEC 680 configuration dan application configuration ini saling terhubung. Nantinya ada function block atau function logic yang di application configuration yang akan kita arahkan, yang akan kita gunakan untuk kita report, masukkan ke IEC 61850. Oke, kita langsung saja setup. Yang pertama, pastikan dulu kita masuk ke dalam mode client server communication. Jadi di dalam protokol 61450 itu ada fitur atau protokol bawaan dari 61450 yaitu menggunakan GUS communication. GUS communication ini biasa kita gunakan untuk di level IED. Jadi antar BCU atau antar relay protection itu dapat berkomunikasi dengan protokol 650 dan dapat bertukar data, baik itu sinyal atau measurement. Itu dapat bertukar data, kita bisa menggunakan GUS. Sehingga untuk yang kita butuhkan dalam project kali ini yaitu integrasi 1 by, kita menggunakan client server. Jadi ada master, ada slave-nya, atau ada client, ada servernya. Ini yang akan kita set up sehingga si master station dapat mengambil data dari BCU. Oke, kalau di ABB itu default dari REC 650 itu menggunakan dapat kita keluarkan sampai 5 report. 5 report itu client 1, 2, 3, 4, 5. Nah, report ini sangat penting ya, karena dasarnya RTU untuk mengambil data itu melihat dari dataset yang ada pada report tersebut. Jadi semisal ada sebuah data point, misalnya ke arus ini dapat diambil oleh RTU kalau data tipe arus ini kita reportkan. Nah, reportkan itu maksudnya masuk ke dalam klien ini. Ada klien 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga bawaannya REC 650 itu kita disediakan 5 report. Maksud dari report ini semisal
ada gateway dan ada RTU. Berarti ada dua device yang sebagai master untuk mengambil atau untuk mereport data dari BCU. Jadi nanti klien satunya bakal digunakan oleh RTU, klien duanya digunakan oleh gateway. Jadi si REC650 atau BCU ini memberikan data atau menerima data dari klien 1 klien 2. Nah, klien 1 tadi itu RTU, klien 2 itu gateway. Nah, seperti itu, sehingga sekali kita konfigurasi ICD-nya lebih baik kita aktifkan semua reportnya, sehingga reportnya harus kita centang. Oke, seperti itu. Itu terkait report. Nah, di dalam report ada data tipe atau dataset. Dataset inilah yang akan kita arahkan sesuai dengan permintaan teman-teman UP2B. Dalam hal ini misalnya current pasa R. Current pasa R, datasetnya menggunakan apa? Nah, menggunakan LD0 CMMXU1 pasa CMMXU1.A pasa A. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasinya atau bagaimana cara memasukkan dataset tersebut ke dalam report? Caranya kita klik 2 kali. Ini udah bawaan ya. Setelah kita klik kanan di device-nya, terus masuk ke application configuration, terus memilih client server, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan masuk ke measurement field. Nah, di dalam measurement field, datasetnya itu harus kita inputkan sesuai dengan apa yang ingin kita report, apa yang ingin kita lempar ke jaringan atau ke topologi. Caranya, pertama kita klik LD0, terus kita pilih function logiknya. Data tersebut yang kita mau lempar itu dari function apa gitu. Nah, contohnya misalnya kita mau mengeluarkan arus ya, CMMSU. Nah, kode-kode ini tuh bukan dari standar 6150, tapi dari ABB yang membuat penamaan seperti itu. Nah, tapi inilah proses bagaimana cara men-setup ICD di ABB. Oke, tadi kita klik LD0, terus memilih function apa yang ingin kita keluarkan. Misalnya kita mau ngambil tadi ya pasa R di arus. Oke, terus klik A, W, Y, E, baru pilih MX. MX itu measurement, baru kita arahkan. Jadi kita pindahkan dia masuk ke dalam kolom ini, dataset entries. Nah, apabila data-data yang ada di dataset entries inilah yang akan menjadi data tipe atau dataset yang akan kita report atau yang akan kita lempar ke klien-klien ini, klien 1 sampai klien 5. Nah, apa hubungannya dengan application configuration? Nah, di application configuration ini akan sangat berhubungan sesuai dengan function ini tadi, function ini. Nah, oke, kita ambil contoh telesignal untuk melihat di functionnya ya. Semisal bebas dia, misalnya apa ya? Oke, status CB RCD. Oh, ini kontrol remote control double ya, remote control digital remote control digital ini untuk command control CB. Oke, kita lihat cara menggunakannya. Pertama kita pastikan dulu di logiknya si BCU. Semisal CB control CB control. Nah, CB control kita menggunakan fungsinya SCWI. Nah, SCWI ini yang akan kita gunakan untuk kita reportkan ke 61850. SCWI. Nah, ini LD0 SCWI post. Oke.
Jadi kita ke LD0, terus pilih SCWI, terus pilih pos DPC, double point control, pilih yang ST, baru kita arahkan, kita pindahkan ke dalam dataset entries. Sehingga nanti fungsinya SCWI ini itu yang dimana SCWI ini kita config logiknya sebagai control CB, dan function SCWI tadi kita reportkan dia ke dataset atau ke dataset yang nantinya diambil oleh klien 1 sampai klien 5. Jadi prosesnya seperti itu. Begitupun juga SCWI 2. SCWI 2 secara fungsi fungsinya kan masih kosong ya. SCWI itu kan bawaan dari ABB, dia memberikan SCWI 1 2 3, terus SCWI 2-nya kita fungsikan dia sebagai DS. Kita fungsikan dia sebagai DS. Dimana SCWI 2 ini bisa kita lihat ya, SCWI instance number-nya itu SCWI 2. Itu kita fungsikan dia sebagai QB1. QB1 itu sebagai DS bus A. Sehingga di sini nanti kita pilihnya LDN0 SCWI 2, terus kita pilih pos, baru pilih ST, baru kita inputkan ke dataset. Ya, itu mengarahkan kita, oh berarti SCWI 2 dipakai sebagai DS. Sehingga yang kita inputkan ke TIP-nya teman-teman UP2B, semisal kontrol BI1 bus isolator close open, ya kita menggunakan LD0 SCWI 2 titik pos. Jadi gitu, LD0 titik SCWI 2 titik pos, atau bisa kita lihat di sini SCWI 2 titik pos. Jadi kita memastikannya bahwa LD0 SCWI 2 ini sudah masuk ke dalam dataset entries. Dan begitu selanjutnya. Nah, itu untuk kontrol. Bagaimana untuk telesignaling di ISECOM, atau kita awalnya dari TIP. Semisal teman-teman UP2B mau mengambil BPU faulty, dia masuk sebagai telesignaling single, jadi single point telesignaling faulty. Nah, ini fungsinya adalah SP16JJIO, itu function bawaan ABB, SP16JJIO1. Jadi penamanya sudah seperti itu. Nah, terus kita untuk memastikan function ini tuh function JJIO berapa, nah kita lihat di instant number-nya, bisa lihat di sini, bisa juga lihat di instant number-nya. Berarti ini JJIO 1. Nah, untuk BPU faulty-nya itu masuknya di indication 14. Sehingga yang kita inputkan di sini LD0 SP16 JJIO 1 indication 14. Nah, selanjutnya di 614850-nya kita harus menreport atau memasukkan ke dataset entries tadi. Sehingga kita harus pastikan itu sudah kita inputkan ke dalam dataset entries. SP6 JJIO berapa tadi? 14. Oke, jadi ini sudah kita reportkan semua ya. LD0 SP16 JJIO1 indication 14. Nah, lebih baiknya dalam membuat ICD, karena ICD itu kan kalau logic kita udah beres semua, logic secara function, logic di application configuration, baru tahap selanjutnya kita meng-create ICD-nya. Nah, ICD-nya lebih baik walaupun misalnya ini spare, kayak ini tadi kita ke logic, kayak misalnya indication 4-nya ini belum kepake, lebih baik kita masukkan dia ke dataset entries. Jadi JJIO 2 reportkan saja walaupun di secara logiknya itu belum terpakai atau spare, tapi dimasukkan aja ke dataset. Kenapa? Biar nantinya untuk integrasi ke RTO-nya tidak perlu ada perubahan lagi. Kita hanya mengedit di application configuration di logiknya, sehingga kita hanya menambahkan indication 4 ini kita mau tambahkan dia dari sinyal apa gitu. Nah, tinggal kita tambahkan. Karena kalau kita ngubah ICD
ngupdate ICD, nanti akan mempengaruhi komunikasi antara BCU ke RTU akan putus dan perlu diintegrasikan ulang kalau kita update ICD. Makanya kita harus memprepare-nya lebih baik, walaupun ada data point yang tidak digunakan atau ada spare di functionnya, lebih baik kita reportkan dia, entrykan dia ke dataset. Jadi seperti itu. Sehingga inilah yang kita dapatkan, TSS sudah kita inputkan juga. Terus command control, terus status yang telesignaling double, yang kondisinya double, jadi mengambil status open dan close-nya. Di sini yang dibutuhkan CV, DS1, DS2, check synchron progress atau check synchron override, terus local remote. Terus juga ada kontrol TSS. Oh, teman-teman UP2B tidak membutuhkan kontrol dari ini check synchron override. Ini TSD, telesignaling double ya, hanya telesignaling. Secara fungsinya ABB dia bisa reset dari SAS atau dari HMI, atau dari sini bisa, atau dari RCC pun juga bisa kontrol reset. Jadi kita menggunakan SPC, single point control. Tapi di dataset atau TIP teman-teman UPDB tidak dibutuhkan, sehingga tidak perlu kita reportkan, tidak perlu kita inputkan. Tapi karena kita harus menyiapkan semuanya, sekali create ICD itu udah dapat semua, mulai dari kontrol, metering, signaling, itu harus sudah kita reportkan biar tidak ada perubahan lagi, tidak perlu integrasi ulang lagi. Kita hanya tinggal mengedit logiknya. Jadi contoh seperti ini, SPC 8JJIO nya 8JJIO 1 ya, berarti SPC 8JJIO insan numbernya berapa? 1, berarti pakai yang 1. Nah, outputnya ini kita reportkan semua, walaupun sebenarnya secara logik ini tidak kita gunakan semua, tapi secara data struktur ICD-nya itu sudah tercreate sampai output 8, sehingga nantinya sinyal dari RCC atau dari RTU itu sudah diterima oleh BCU, tinggal di logic BCU-nya kita arahkan output 1 ini mau kemana. Misalnya contoh output 1 ini itu digunakan sebagai set by to local. Jadi dari RCC dapat mengontrol untuk perubahan kontrolnya itu ke lokal remote. Atau misalnya di sini synchron check-nya dapat di override. Jadi dapat dirubah menjadi awalnya mungkin auto sinkron, terus kita jadikan dia off, jadi override. Itu dapat dikontrol oleh teman-teman yang ada di RCC. Oke, kita balik lagi ke TIP. Terus ada pertanyaan, bagaimana dasarnya kita menentukan semisal TSS sebagai TCS 1 Trip Circuit Supervision. Bagaimana kita menentukan dia di JJI 1 sebagai indication 1? Caranya itu melihat dari function logiknya. Tadi kan JJI 1.1. Berarti indication 1. Indication 1 ini sebagai TCS failure. TCS 1 failure. Nah, TCS 1 failure bisa kita lihat dia terhubungnya kemana? Dia terhubungnya ke BI. Jadi memang harus selaras. Mulai dari hardwiring, secara pengkabelan wiring ke BCU-nya itu dia terhubung ke terminal BIM 6 BI 6. Jadi binary input modulnya 6 di BI 6. Itu secara rangkaian sebagai TCS failure, sehingga BI ini kita arahkan masuk ke functionnya functionnya dataset, yaitu dataset SP16 JJIO. Jadi itu dasarnya kita menentukan SP JJIO 1
titik indication 1 sebagai TCS failure itu harus terhubung ke logic yang ada di BCU. Seperti itu. Begitu juga yang telesignal, semisal local remote mana? Ini local remote DPJ JJIO 3. Oke, kita lihat. DPJ JJIO 3. Oke, ini instance numbernya 3. Secara function dia hanya terima open close. Jadi kan kalau DP itu kan double point ya. Jadi untuk mendapatkan dia sebagai lokal atau remote, kondisinya harus 10 atau 01. Jadi kalau 11 dia invalid, kalau 00 dia invalid. Jadi nilainya harus 1001. Kalau dia open berarti kalau misalnya dia lokal berarti dia harus close-nya 1, open-nya 0. Begitupun juga kalau remote berarti remote-nya open-nya 1, close-nya 0. Nah, untuk mengarahkan itu harus kita logikkan ke application configuration. Nah, misalnya seperti ini. Tadi kita menggunakan function dpj JJIO 2 yang dimana open-nya itu kita arahkan ke BI-nya remote control. Jadi BI BIM 5 BI 7 BIM 5 BI 7 itu kita arahkan masuk ke open-nya DPJ JJIO. Begitupun juga yang lokalnya. Nah, karena di secara wiring itu dia punya mimic dan BCU dan perspektif RCC itu sebagai lokal, karena kan secara hierarki kontrol itu bisa dilakukan dari RCC, itu masuk dalam kategori remote. Remote ini persepsinya si GI substation. Terus ada BCU. BCU ini tetap kontrol dari GI tapi melalui BCU. Begitupun juga yang mimic. Yang mimic ini berada di GI, dikontrolnya menggunakan selektor mimic. Nah, RCC menganggap itu semua dalam masuk kategori lokal. Jadi RCC hanya menerima remote dan lokal. Sehingga di sini dibutuhkanlah gerbang OR untuk menggrouping sinyal lokalnya. Jadi kalau apabila selektornya dalam posisi BCU atau dalam posisi mimic, itu masuk dalam kategori lokal oleh RCC. Oke. Seperti itu. Jadi harus selaras antara logic dan juga memberikan penamaan di Excel-nya juga jangan sampai salah, karena ini menjadi acuan dasarnya teman-teman di UP2B dalam mengisi sinyalnya. Karena dikhawatirkan kayak misalnya protection supply failure terus sama control supply failure. Nah, ini indication-nya terbalik misalnya. Yang awalnya seharusnya 12-16 menjadi 16-12. Nah, ini kan menjadi miss, sehingga informasi yang ada di RCC pun juga terbalik, tidak aktual sesuai dengan yang ada di Arduino. Setelah itu, setelah sudah kita input, ini saya coba tambahkan saja ya. Salah satu misalnya saya mau menambahkan apa ya? Oke, saya mau menambahkan DPJ JJIO kontrolnya. Jadi ada function double point, ada function double point. Functionnya saya function 7 aja, function 7. Oke, saya pilih DPJ JJIO 7, terus saya pilih yang DPJ SO, saya pilih ST, habis itu arahkan ke kanan. Oke, arahkan ke kanan, terus dia jadi nambah. Oke, baru ditekan oke. Di sini DPJJIO 7 yang ini ya, berarti DPJJIO instance numbernya 7. Nah, di sini nanti kita arahkan
opennya ini sebagai inputan dari mana? Dari status CB kah? Dari DS kah? Atau dari apapun itu, sinyal yang dimana UP2B meminta itu sebagai double point. Oke, jadi seperti itu ya. Setelah itu selesai, terus ditekan save, terus di sini juga di save logiknya. Ini saya dalam prakteknya saya tidak save ya, karena nanti kalau saya save projectnya nanti jadi bakal berubah. Oke, anggap ini saya save. Save-nya normal, kita klik yes tadi muncul seperti ini juga. Jadi nggak ada top pop up lagi yang muncul. Setelah itu kita klik kanan. Jadi tadi setelah kita save berarti kita udah yakin kita sudah menginput semua dataset yang diminta oleh P2B, atau kita menginput semua data yang kemungkinan bakal digunakan nantinya. Kita inputkan semua. Setelah kita yakin, kita save. Habis itu kita export. Jadi dataset itu nanti menjadi file ICD. Kita klik kanan, kita export. Terus save tipenya kita pilih CAD, ICD atau IED. Nah, nanti tinggal dikoordinasikan sama teman-teman UP2B. UP2B ingin menggunakan extension apa? Karena kalau di level IED itu 3 ini yang biasa kita gunakan. Di level IED itu jadi maksudnya di bawahnya RTU. Kalau tadi kita lihat di topologi, nah ini masuk dalam kategori ini masuk dalam kategori level IED. Kalau yang RTU ini level substation, kalau ini level master. Oke, di sini kita klik CAD, tinggal kita kasih namanya, terus di save. Oke, misalnya ini saya sudah buat kemarin di tanggal 25 BCU. Oke. Dan selesai. Setelah di save itu selesai. Filenya ini akan kita kasih ke teman-teman UP2B. Nah, terus bagaimana membuktikan bahwa file yang kita gunakan, file yang sudah kita buat itu benar berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah, biasanya kalau kita setup relay untuk 6150 itu kita menggunakan tools tambahan, yaitu IED Scout. Ini dari Omicron. Jadi produknya Omicron, softwarenya Omicron. IED Scout ini juga digunakan di CMC untuk sampel value dari alat uji injeksi sekunder. Cuman di IED Scout ini juga ada fungsi discover, jadi kita bisa tarik datanya dari BCU. Jadi kalau kita mau melihat si IED itu sudah tersetting sesuai dengan yang setting kita dorong ke BCU, itu bisa kita discover. Jadi discover ini menarik dataset semua yang ada tersetting di BCU. Tinggal kita input IP-nya 172. IP-nya itu ini IP-nya si BCU coupler. Habis itu kita discover. Nah, nanti setelah discover hasilnya seperti ini. Ini discover. Saya open aja karena laptop saya tidak terhubung ke BCU, jadi nggak bisa discover. Saya coba read aja ya. ICD. Sini. ICD. Seharusnya ini karena kita buka offline ya, makanya kok jadi template. Harusnya template ini bukan tulisannya template ya, sesuai dengan IED name-nya. Oh ya, tadi saya belum sempat jelaskan untuk men-setup IED name. IED name-nya itu kita setup di sini. Jadi diklik di device-nya. Di device-nya klik, baru habis itu isi ini. Kita mau ganti apa IED name-nya, itu bisa kita ubah di sini.
Terus IP-nya pun juga ini. Biasanya sih kalau kita lebih amannya kita setup IP itu di display langsung. Nah, untuk kebutuhan 6150 kita butuh id name. Nah, ini merubahnya di technical key, di object properties. Oke. Dari setelah kita discover, munculnya akan seperti ini, ada report, dataset, dan data model. Nah, di report itu terlihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 yang ini itu dimaksudkan adalah kliennya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, yang tadi kita setup klien 1, 2, 3, 4, 5 itu dimaksudkan ini 1, 2, 3, 4, 5. A01 ini kan sesuai dengan data tipenya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga nanti peralatan yang bisa membaca atau mengambil informasi dari BCU itu maksimal 5 sesuai dengan report yang di sini. Nah, inilah peranan dan fungsinya report. Jadi setiap dataset yang kita masukkan ke dalam data entries itu harus kita pastikan dia sudah kita report. Nah, di dalam report nanti bisa kita lihat dalam data report itu misalnya nih RCB measurement field 01. Jadi ini yang measurement field khusus untuk report yang satu atau client ID 1. Nah, di dalam report itu ada dataset. Datasetnya apa saja? Ini datasetnya. Jadi yang sudah kita report ini memastikannya kita pastikan dataset yang di sini pun juga sama. Nah, ini. Oke, di sini pun juga sama. Jadi ses, terus yang paling atasnya CMXX2 ampere. Oke, ses CMXX2. Jadi sama. Jadi settingan ICD kita sudah masuk ke dalam relay. Terus saat kita discover itu sudah menggambarkan bahwa si BCU ini sudah memberikan data atau dataset ke jaringan atau topologi. Jadi sistemnya 61850 itu dia melempar data ke jaringan, terserah siapapun yang mengambil asalkan device itu sudah tertanam ICD dari BCU tersebut. Jadi seperti itu. Makanya fungsi dari softwarenya Omicron itu dia itu mengambil data dengan IP 176.121, dalam hal ini itu IP-nya BCU, untuk mengambil dataset yang ada dalam jaringan tersebut, ditarik sama dia, dikumpulkan sehingga dibuatlah seperti dengan strukturnya ICD tersebut. Nah, seperti itu gambarannya. Alhamdulillah kemarin sudah kita integrasikan, kita sudah coba kontrol dari RCC dan berhasil. Sudah kita coba sinkron cek pun juga berhasil. Hanya saja ada beberapa data point yang perlu ditambahkan sehingga kita integrasi ulang, yang dimana itu deviasi angel, hertz, dan voltage ini kita perlukan untuk proses sinkron. Terus untuk pembacaan tegangan bus A dan frekuensi bus A, begitupun juga di bus B nya, sehingga kita integrasi ulang karena sebelumnya tidak saya report. Jadi ini kesalahannya. Makanya dari awal itu harus benar-benar dipastikan dulu fix, sudah tidak ada perubahan lagi, baru di create ICD-nya, baru teman-teman RTU integrasikan, maksudnya memasukkan file ICD-nya ke RTU. Karena apabila ada yang kelewatan, kita tidak masukkan dia sebagai report, nantinya kita bakal integrasi ulang lagi, kita create ICD ulang lagi, baru dikasih ke teman-teman RTU. Nah, itu pekerjaan yang panjang karena ketika kita impor ICD lagi, ya kita ngelingkan lagi satu-satu sesuai dengan sinyal apa yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu prosesnya, memang agak rumit dan agak panjang. Saya pun juga menjelaskan ini tidak dari dasar. Seharusnya teman-teman yang mungkin terbiasa dengan relay ABB sudah terbayang cara menggunakannya ya. Tadi kan seharusnya
ini saya sudah munculkan struktur untuk read-nya di BCU. Saya menjelaskan fokusnya untuk bagaimana mengkonfig di 61450-nya dan bagaimana cara mengekspor file ICD-nya. Terus acuan di logic application configuration dalam menggunakan function-function bawaan IBB. Oke, mungkin begitu penjelasan singkatnya. Apabila mungkin ada yang perlu ditanyakan bisa menghubungi langsung. Kalau dilihat dari TIP itu sebenarnya masih ada yang belum kita integrasikan ya, yaitu Relay Bus Pro, karena Relay Bus Pro nya masih dalam proses commissioning, logiknya masih berubah-berubah. Jadi hal terakhir itu adalah integrasi, membuat file ICD-nya. Karena kalau di IBB itu functionnya kita hapus, misalnya kita udah buat ICD sebelumnya, functionnya sudah fix, ternyata di kemudian hari ada logic yang kita hapus atau function yang kita hapus, sehingga ICD-nya pun juga ikut kehapus. Dalam hal ini struktur ICD function tersebut ikut kehapus, sehingga perlu dilakukan integrasi ulang. Nah itu agak ringkihnya dalam integrasi IBB. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.